Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu tema, yaitu nasabah gagal bayar Julo akan diproses jalur hukum perdata dan pidana. Silakan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu nasabah gagal bayar di aplikasi Julo akan diproses hukum perdata dan pidana. Bagaimana ceritanya? Saya akan bacakan ya. Ini surat peringatan ketiga dari aplikasi Julo. Dan nasabah ini mungkin sudah menunggak lebih dari 90 hari sehingga dikasih surat peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, ini yang saya akan bacakan adalah surat peringatan ketiga dari DC Julo. Surat peringatan ketiga. Perihal surat peringatan ketiga untuk tunggakan Anda yang belum terbayar. Kepada yang terhormat, dengan hormat, untuk dan atas nama PT Julo Teknologi Finansial selaku perwakilan pemberi pinjaman, dengan ini kami menyampaikan surat peringatan ketiga kepada saudara-saudari sebagai berikut. Bahwa saudara-saudari telah membuat suatu pengikatan pinjam-meminjam berbasis teknologi dengan PT Julo Teknologi Finansial, selanjutnya disebut sebagai perwakilan kami, dengan merujuk pada surat perjanjian pemberian fasilitas nomor 10017311148 yang disepakati pada tanggal 1 November 2022 dan surat peringatan rincian transaksi pendanaan atau SKRTP sebagai berikut. SKRTP itu surat konfirmasi rincian transaksi pendanaan. Nah, ini ada rinciannya di sini, yaitu jumlah yang harus dibayarkan sejumlah 1.058.000, terus ada informasi denda 295.000, informasi pokok 916.000, informasi bunga 439.000. Oke, jadi sudah nunggak. Nah, di sini ada kami informasikan juga bahwa total seluruh jumlah pinjaman yang harus dibayarkan sekarang adalah Rp5.692.371. Bayar kewajiban saudara sebelum bertambah besar. Harap dicatat bahwa jika saudara-saudari tidak membayar tunggakan, riwayat buruk akan menyebabkan nama saudara atau saudari termasuk ke dalam daftar hitam pada Fintech Data Center atau FDC yang didirikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI dan berpotensi untuk masuk dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Ini akan berdampak negatif pada peluang saudara-saudari mendapatkan pinjaman di masa depan. Peringatan ini adalah peringatan terakhir kepada saudara-saudari, di mana sampai saat waktu yang kami berikan di atas, saudara-saudari belum atau tidak menjalankan surat peringatan terakhir ini, maka dengan sangat menyesal kami akan melaksanakan kunjungan petugas lapangan dan menempuh jalur hukum yang tegas dengan mengajukan proses perdata dan atau pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pada akhirnya dapat merugikan saudara-saudari. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami melalui email collection@julo.co.id, terus layanan telepon 021509, ya ini ada nomor teleponnya. Nah, ini buat teman-teman semua yang saat ini gagal bayar di aplikasi Julo dan mendapatkan surat peringatan seperti itu. Ini peringatan ketiga. Kemungkinan ini dari DC Julo, karena di sini dicantumkan mengatasnamakan Julo ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami hal ini dan tiba-tiba dikirimi surat peringatan ketiga tentang informasi hutang kalian yang belum terbayarkan, dan DC Pinjol Julo ini ngasih waktu 3 hari setelah dikirim surat tersebut. Buat teman-teman menyikapinya tidak usah panik yang berlebihan, walaupun di situ ada ancaman dihukum perdata dan pidana.
Yang namanya hutang piutang memang masuk ranahnya perdata. Tetapi apabila kalian memang mendapatkan peringatan tersebut, ya kalian yang harus dilakukan adalah ditunggu saja apa yang akan dilakukan proses selanjutnya oleh DC pinjol julo tersebut. Karena intinya kan kalian belum bisa membayar atau tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutang kalian di aplikasi pinjaman julo. Kalian ikuti saja proses yang akan dilakukan oleh DC pinjol julo tersebut. Mau itu dibawa ke ranah hukum perdata atau pidana, kalian tinggal ikuti saja. Karena kalau kalian merasa tidak melakukan pelanggaran, dalam arti pelanggaran itu tidak mengajukan data-data palsu, data-data yang kalian ajukan itu adalah data-data yang benar, sesuai dengan ada yang di data-data di KTP dan identitas yang benar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalian tidak usah takut karena kalian tidak melanggar hukum pidana. Jadi kalau yang namanya hutang piutang itu hanya masuk di ranah perdata. Dan untuk proses sampai ke persidangan dan sebagainya itu melalui tahap-tahap yang tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Tapi yang harus kalian lakukan kalau memang kalian bisa lebih tenang dengan fokus membangun masa depan kalian, dengan fokus menjalani aktivitas sehari-hari, yaitu yang harus kalian lakukan, jangan sampai terintimidasi, jangan sampai terlalu ketakutan yang berlebihan karena terus-terusan dikirimi email ataupun dikirimi WA yang berisi ancaman-ancaman atau penekanan-penekanan dibawa ke jalur hukum, pidana ataupun perdata. Hal itu tidak perlu ditakutkan yang berlebihan. Kalian hanya mengikuti saja apa yang akan mereka lakukan di proses selanjutnya. Toh yang jadi permasalahan adalah kalian tidak bisa lagi membayar, tidak lagi mampu untuk mengembalikan uang yang sudah kalian pinjam. Bukan tidak mau membayar. Apapun prosesnya, apapun resikonya kalian ikuti saja. Kalau nanti ternyata data-data kalian masuk ke FDC ataupun masuk Slik OJK, ya terima saja itu resikonya. Karena apalagi yang harus kalian lakukan kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar. Jadi sekali lagi kalian tenangkan saja, jika mendapatkan ancaman seperti itu, mendapatkan email ataupun chat WA yang seperti yang sudah saya bacakan tadi, kalian sikapinya dengan tenang saja, dengan berpikir tenang, berpikir secara logis, jangan terlalu takut yang berlebihan. Kuncinya kalian tetap fokus membangun masa depan kalian dengan cara tetap beraktivitas sehari-hari, mencari rejeki agar kalian minimal bisa bertahan hidup untuk kalian dan keluarga kalian. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat dan tetap menjadi motivasi buat teman-teman semua yang saat ini sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online manapun, terutama aplikasi pinjaman online Julo. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.